Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang sering kita sepelekan dalam kehidupan itu, padahal sangat penting untuk kehidupan kita nanti di akhirat, yaitu pertemanan. Tentu kita semua pasti memiliki teman. Ada teman-teman kita di kantor, ada teman-teman kita di tempat kerja, ada teman-teman kita di kampung halaman dengan tetangga dan sebagainya. Ada teman-teman kita dulu masa sekolah. Ada teman-teman juga di antara keluarga kita. Pertemanan itu memang lazim karena kita sendiri adalah makhluk yang bersosial, yang senantiasa perlu berkomunikasi, berhubungan, berkaitan, saling membutuhkan, saling memerlukan satu sama lainnya. Itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita hidup secara individu sendiri. Sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, pasti kita perlu kepada teman. Namun ajibnya Islam itu urusan pertemanan ini diatur. Terutama bagi orang-orang yang beriman. Berbagai ayat Al-Quran itu menyinggung masalah pertemanan. Dan efeknya sangat luar biasa. Baik di dunia apalagi di akhirat. Mungkin di antara kita tidak menyadari apa sih efeknya kita sholat berjamaah. Dalam hukum fikih sholat sendiri itu sah-sah saja dalam Syafi'i. Tapi mengapa kita pasti pergi ke masjid 5 kali dalam sehari berjamaah? Karena di situ pun ada faktor pertemanan. Ada teman-teman di kantor, ada teman-teman di tempat kerja, tapi kita juga mesti punya teman-teman di masjid. Apalagi dengan usaha dakwah ini. Ada agenda-agenda, program-program yang kita memang mesti bersama. Contoh yang paling vital itu adalah malam markas. Seminggu sekali, sepekan sekali kita kumpul di markas. Untuk apa? Dengar bayan. Untuk apa kita ngumpul di markas? Kalau sekedar dengar-dengar bayan, kemudian
Masya Allah, bayan itu luar biasa. Kita bisa lihat di YouTube, bisa melalui media dan sebagainya banyak. Tapi kita dipaksa untuk bertemu dengan teman-teman kita. Sampai-sampai Hadraji Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih katakan, kalau kamu tinggalkan satu kali saja ke malam markas Sabguzari, kamu tertinggal 10 tahun dalam usaha dakwah ini. Cuma sekedar malam markas loh, bukan 3 hari, bukan kita 40 hari, 4 bulan, tapi efeknya dahsyat banget. Kita datang ke malam markas, berjumpa dengan teman-teman, berjumpanya saja itu sudah naikkan iman sebetulnya. Ini faktor pertemanan. Orang beriman itu diatur dengan siapa dia berteman, bergaul akrab itu dengan siapa. Bahkan Allah larang, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kamu ambil teman selain kamu, selain orang beriman. Karena ngefek itu, memberikan efek kepada diri kita, kepada hati kita, kepada keimanan kita. Dalam hadis juga dikatakan, permisalan orang pergaulannya itu seperti dia bergaul dengan tukang minyak wangi atau dengan orang yang pandai besi. Kalau minyak wangi dia dapat wanginya walaupun dia tidak beli. Dengan pandai besi dia dapat asapnya walaupun dia tidak bikin. Juga hadis Nabi SAW, makanan kita yang dihidangkan di rumah-rumah kita itu sebaik-baiknya itu dimakan, diminum oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mengunjungi rumah kita kalau bukan teman yang sering datang ke rumah kita? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pengaruhnya luar biasa. Kalau kita sendiri dalam list handphone kita begitu banyak nama, ratusan nama, kita dengan teman, dengan ini dan sebagainya yang kita kenal, itu bisa dilihat yang paling banyak itu nomornya siapa. Nomor teman-teman kita yang bisa menaikkan iman kita atau justru yang melalaikan kita. Itu bisa dilihat. Kalau ada karbon terus tidak punya nomor penanggung jawab daerahnya sendiri kan kacau. Orang Jawa Tengah nggak punya nomor teleponnya Ustadz Rohani, Ustadz Abdurrahman, Purworejo. Wah, ini parah. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya'addu dzalimu ala yadayhi. Orang zalim ketika itu mereka akan menggigit tangannya. Kedua tangannya itu akan digigit. Kenapa disebut zalim? Karena salah milih teman. Saking menyesalnya dia akan gigit satu tangannya itu dari mulai jari-jari. Kita kan kalau orang menyesal tuh ya dia gigit jarinya itu.
Nah, dia akan gigit terus sampai ke pergelangan, gigit sampai ke siku, gigit dia akan sampai ke ketiaknya. Habis satu tangan dia gigit lagi yang kiri, yang satu tangan lainnya. Karena merasa menyesal. Lam attakhid fulanan khalila. Kenapa saya enggak jadikan dia teman saya, batur saya? Kenapa saya menjauh dari dia? Kenapa dia datang taskil ke saya kok saya malah nggak suka? Dia ngajak ke markas dengan saya banyak alasan saya ungkapkan. Dia ngajak mengingatkan saya nisab kok saya malah marah. Oh, itu di situ dia akan menyesal. Allah, kenapa saya tidak jadikan dia teman saya? Orang itu hadirin, dalam keadaan paling darurat, dia akan coba mencari pertolongan. Betul tidak? Misalkan anak kita tiba-tiba kecelakaan, mobil kita tiba-tiba mogok, istri kita tiba-tiba blooding pendarahan misalkan ketika hamil. Kita akan cari teman, siapa yang bisa nolong kita. Kita akan berusaha, siapa yang cari di telepon kita, di telepon sana, telepon sini, itu kita usaha untuk nolong. Tapi ketika kita lemah, nggak nisab, nggak ngakomi, nggak intikoli, nggak ke markas, nggak apa, kita nggak telepon teman kita. Padahal kita dalam kondisi yang sangat lemah dan berbahaya. Orang nganggapnya kena kanker, kena stroke, kena jantung, kena ini, kena itu dan sebagainya, itu berbahaya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah ketika lemah iman. Lemah iman ini paling berbahaya. Maka seharusnya dengan pertemanan kita ini, mesti ada yang menyelamatkan iman kita. Itu yang pertama. Kalau Maulana Zubair itu, dia pernah dulu sebelum jadi hadraji, beliau katakan, kamu mesti berteman baik. Yang pertama, dalam list pertemanan itu, yang pertama, orang-orang yang kuat imannya. Mesti ada. Mesti ada. Orang-orang yang kuat iman. Mungkin di muhala, mungkin di halaqah, mungkin di markas. Yang sekiranya ketika kita lemah, kita bisa langsung telepon dia ataupun hubungi dia dan kita katakan, tolong saya, targib saya, bahkan pancung saya kalau bisa, seret saya, bawa saya, selamatkan saya sudah kacau nih iman saya. Mesti ada orang-orang seperti itu. Orang yang kuat iman. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangat-sangat penting. Datangnya kita ke markas, keluar sama-sama 3 hari di muhala, kemudian 40 hari bareng-bareng kita keluar, jauhlah 2,5 jam kita bareng-bareng bersama. Itu judulnya memang kita mau pertemanan, ngajak orang baru, menambah teman. Sehingga apa? Nanti di akhirat itu kita akan rasakan manfaatnya teman-teman itu. Dalam hadis diceritakan ada satu perdebatan nanti di yaumil qiyamah, yang tidak ada lagi yang lebih keras perdebatan itu antara seorang hamba dengan Allah kecuali dalam masalah pertemanan. Sehingga seorang hamba mendebat kepada Allah ketika semua sudah diputuskan masuk neraka atau masuk surga.
Maka orang-orang bertakwa mereka akan datang di hadapan Allah. Dia akan apa? Dia mengajukan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa dia kok masuk neraka? Padahal dia amir saya dalam jamaah. Saya sholat bareng sama dia. Saya puasa bareng sama dia. Saya keluar bareng sama dia. Saya nisab bareng sama dia. Saya ke markas bareng sama dia. Itikaf bareng sama dia. Kenapa kok saya diizinkan masuk surga, dia masuk ke neraka? Dan ajibnya, dalam perdebatan itu Allah kalah. Allah katakan, ya sudah, silakan kamu ke neraka. Ambil mana orang-orang yang kamu kenal, masuk ke dalam surga, bawa sama kamu. Coba aja, pertemanan nih Pak. Mereka bukan keluarga, bukan saudara. Hanya pernah ketemu saja di markas, hanya kena bareng-bareng saja kita pernah 40 hari, bareng-bareng kita pernah 4 bulan. Oh iya, dia sama saya pernah jauh lah. Oh ingat waktu itu diusir. Oh ingat waktu itu dikejar anjing. Bisa jadi kan? Oh kenangan-kenangan ketika itu. Pernah bareng-bareng, pernah ini, pernah itu dan sebagainya. Itu penting itu Pak. Di akhirat itu cerita itu akan muncul. Cerita itu akan muncul. Sehingga orang-orang yang dia sudah ditunjuk, dibolehkan oleh Allah masuk surga, dia akan terkenang dengan teman-temannya. Ya Allah, itu teman semuhala saya ya Allah. Saya tahu itu dia soleh. Tapi mungkin kenapa dia masuk neraka? Karena amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Dan itu bisa diselamatkan dengan pertemanan tadi. Oh. Ya Allah, kok saya nggak lihat dia di surga? Kok nggak ada? Padahal dia jumidar halaqah ya Allah. Dia fesalat ya Allah. Saya masih karkun baru, dia sudah jadi orang lama, buzruk. Allahu Akbar. Itulah pentingnya suhbah juga. Kenapa kita diarahkan untuk banyak suhbah? Pergi ke Rewin, pergi ke India, Faiz Ilahi, ketemu para masyayikh kita. Jumpa mereka orang-orang soleh, orang-orang yang ketakwaannya di atas kita. Mandangnya saja sudah berkahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Baru mandangnya, Allah mandang itu. Kalau orang-orang yang pernah mandang muka Hadraji Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih ya, Masya Allah, muka itu muka yang penuh munawar, bercahaya yang luar biasa. Apalagi kalau salam sama beliau lebih lembut daripada tangannya bayi. Sentuh tangannya, Allahu Akbar, lebih lembut daripada tangannya seorang bayi. Bau harumnya itu bau harum yang awet kekal kayaknya. Nggak banyak omong, tapi dari wajahnya saja orang bisa dapat hidayah. Lihat wajah, ini orang-orang soleh. Saya berpikir, ya Allah, dulu mungkin kita para wali-wali Allah juga seperti ini. Mereka menyebarkan agama di tanah Jawa ini. Wali Songo yang terkenal itu bisa jadi karena mereka punya nur ya, bukan bisa jadi lagi, sudah pasti mereka itu punya nur. Orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang ketemu dengan dia, orang-orang yang berpapasan, yang duduk dalam majelisnya, itu sudah pasti itu efek
Efek bertemunya saja sudah luar biasa, menyebabkan iman manusia itu bertambah. Yang perlu suhbah datang, ketemu para masyayikh kita, duduk saja, melihat saja sudah naik. Apalagi mendengar omongannya, bertambah ilmu kita tentang Allah, bertambah pengetahuan kita tentang agama, bertambah keyakinan kita pada akhirat. Bayangkan seorang Maulana Ibrahim rahmatullah alaih, Maulana Ibrahim damat barakatuh, yang sekarang berjalan, masih hidup, umur sudah 90 lebih, umur sudah 90 lebih. Dari sejak lulus pondok, beliau keluar 4 bulan 1 tahun, bicara agama hari-hari. Sampai detik ini enggak pernah berhenti bicara agama, bicara agama, bicara Allah, bicara Allah, bicara Allah. Bisa kebayang enggak bagaimana imannya coba? Maulana Umar Palanpuri itu 30 tahun setiap hari 3 jam bicara agama bayan subuh. Bagaimana iman seorang yang hari-hari bicara agama? Kita tidak bisa, ya Allah, ini kalau kita sendiri saja bicara Allah, hari-hari bicara Allah, kita ini, taruhlah sehari kita 5 majelis saja kita jumpa orang bicara agama, efeknya itu hadirin subhanallah Allah lebih daripada Formula 1, naik iman. Kenapa jamaah-jamaah sekarang itu kok lemah di makomi? Pulang 1 tahun langsung tidur, pulang 4 bulan langsung parkir, pulang 40 hari udah mogok ke markas tidak, makomi tidak, 3 hari tidak, dihususi ngumpet. Karena tarbiyah pada hal ini ya, tarbiyah yang paling besar itu ketika kita fisabilillah. Berarti ada yang salah ketika kita di jalan Allah itu. Amir lupa bahwa jamaah yang dibawanya itu sesungguhnya untuk apa? Bukan untuk belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Mau belajar dakwah. Kita pergi ke India, kita pergi Pakistan, Bangladesh untuk belajar dakwah. Supaya kita dengan dakwah itu menyatu. Ini kerja saya. Ketika dia dakwah, hari-hari dakwah, hari-hari dakwah. Karena ini adalah proses yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan. Disebutnya tartibul hayat, tertib kehidupan. Tertib kehidupan itu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat. Itu tertib. Urutannya jangan dirubah. Nomor 1 dakwah, jangan jadikan nomor 2, 3, 4 dan sebagainya. Nomor 2 taklim, jangan jadikan nomor 1, nomor 3 ataupun nomor 4. Begitu juga zikir ibadat nomor 3, dan baru khidmat. Ini datang dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang seperti ini sudah ada pada masyayikh. Elders kita, bujuruk-bujuruk kita, orang-orang lama kita yang berpuluh-puluh tahun. Para maulana. Mereka juga ulama-ulama. Mereka juga ahli-ahli tarekat. Ada yang Naksabandi, ada yang Cisti, ada yang ini. Rata-rata semuanya ahli tarekat juga. Tapi lihat bagaimana mereka menyusun tartibul hayat. Dakwah tetap nomor 1. Taklim walaupun mereka adalah guru-guru, pengajar-pengajar di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, tapi mereka meletakkannya tepat nomor 2. Begitu juga zikir ibadat, mereka punya amalan-amalan zikir.
Maulana Ahmad Lat itu kalau kita dengar, ya, beliau akan zahar. Dulu di Nizamuddin itu kalau zikir maghrib itu zahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allahu, Allah, Allahu, Allah. Terus begitu. Zahar. Tapi tetap urutan itu tidak berubah. Karena datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, kita belajar bersahabat dengan mereka, berteman kita dengan orang-orang yang sama, punya tujuan seperti itu, melihat, menyaksikan. Semoga saja di akhirat ketika kita nauzubillah terjerumus ke neraka ada yang ingat kepada kita. Karena pertemanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu diutus menjadi nabi, yang pertama kali dakwah itu. Belum taklim, dakwah. Langsung Khadijah dakwah, Abu Bakar dakwah. Cari orang, dakwahi orang, ajak orang. Beberapa lama kemudian setelah dakwah mereka hidup, beberapa orang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru dibuat taklim di rumah Arqam bin Abi Arqam. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi, taklim mulai hidup. Di rumah-rumah mulai hidup taklim. Fatimah binti Khattab pun mulai hidupkan taklim di rumahnya. Umar bin Khattab pun masuk Islam. Baru setelah hijrah ke Madinah, syariat ibadah pun mulai diturunkan oleh Allah. Mulai ada sholat, mulai ada puasa, mulai ada sampai ibadah. Ketika urutan ini ditunaikan oleh para sahabat, dakwah di nomor 1, taklim di nomor 2, kemudian zikir ibadat di nomor 3, maka mereka khidmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tundukkan langit dan bumi untuk berkhidmat pada sahabat. Sehingga hampir semua sahabat kaya raya. Tidak ada sahabat yang miskin, semua sahabat kaya raya. Kecuali yang menghindar seperti Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi sahabat itu Allah tundukkan. Dunia itu datang kepada mereka dengan menghina-hina diri mereka, dengan merendah-rendahkan diri mereka. Dunia datang kepada para sahabat. Hartanya Kisra, hartanya Persia, hartanya Romawi di bawah kaki-kaki para sahabat. Ketika tertib ini dibuat, ketika tertib ini ditunaikan, dakwah yang pertama, taklim nomor 2, zikir ibadah nomor 3. Ada yang tahu gajinya Umar, penghasilannya Umar sebulan berapa? Ketika fatah di mana-mana nih, dari hasil kebunnya, dari hasil ini, sebulan Umar itu mendapatkan penghasilan 133 miliar dalam sebulan. Semua sahabat kaya raya, tapi mereka berpegang pada hidup sadegi, sederhana. Walaupun mereka berlimpah harta, tidak ada yang kelihatan seperti orang kaya. Walaupun mereka kaya, tidak seperti orang kaya. Kita tidak kaya, tapi gayanya kayak kaya. Kalau gaya aja kita Masya Allah, baju mesti bermerek. Lihat Maulana Parangmasih, saya itu nggak suka yang bordil-bordil aja, nggak suka. Yang ininya warna hijau, warna merah, warna ini. Sahabat kayak begitu, sederhana saja. Padahal di bawah kaki mereka itu kekayaan Kisra, Parsi, Romawi ada di bawah kaki mereka. Kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. 100 ekor unta, 1000 ekor kambing, begitu kan?
sahabat, nggak main-main. Kita untuk satu kambing aja satu halakoh. Ini ada tak aja satu kambing, rame-rame satu halakoh. Gitu Pak. Masya Allah. Orang-orang kaya di South Africa itu berebut Pak. Orang-orang kaya kayak di Pakistan itu berebut. Untuk biaya itu mereka sampai antri sampai ribuan, nomor antrinya tuh ribuan. Untuk bisa ikut andil ngasih makan, khidmat, nyumbang, ke Rewin, ke Haweli, ke Istimewa itu mereka sampai dapat nomor antri ribuan. Berbondong-bondong. Ketika Tartibul Hayat ini dilakukan, dakwah nomor 1, ta'lim wa ta'lum nomor 2, zikir ibadat nomor 3, maka Allah beri kesempatan kita untuk berkhidmat pada umat. Kita kebalik hari ini mikirnya, saya mau cari khidmat dulu, saya akan usaha dulu supaya saya bisa kaya raya, nanti saya bisa ongkosin orang 40 hari 4 bulan, saya bisa berkhidmat pada ulama, saya bisa berkhidmat pada masyaikh, pada suro. Wah, saya tawajuh dulu dalam urusan dunia. Ya, dunianya nggak dapat, kerja agamanya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pikirnya begitu kan? Keberkahan dunia itu akan datang ketika kita ikuti Tartibul Hayat. Maka kita bersohbah dengan para masyayikh. Ini dari mana mereka ini? Bayangkan ratusan negara dalam 1 tahun. 2023 itu berapa banyak negara yang dikunjungi oleh masyayikh. Eropa, Amerika, Australia, Afrika, berkeliling terus. Biaya dari mana? Bagaimana Allah berikan kepada mereka kemampuan kesehatan? Padahal sudah uzur-uzur mereka itu hadir. Uzur semua. Nggak tega kita melihat mereka itu. Bagaimana sulitnya mereka berjalan. Maulana Ibrahim dalam safarnya di Amerika harus terpaksa dioperasi jantung. Maulana Ismail Godra sudah pakai pen dari kaki sampai ke ujung. Baik Faruk harus selalu pakai pempes setiap hari. Banyak yang uzur. Banyak yang uzur. Tapi mereka bergerak untuk dakwah di nomor 1, bergerak, mereka bergerak. Lihat bagaimana Allah tundukkan Amerika, Afrika, Australia, Eropa, berkeliling terus tiada henti, tak aja agama, tak aja agama, tak aja agama. Ribuan orang nawarin kepada mereka itu. Antri tiketnya. Mulai Zuhair saja sekarang itu masih tinggal di Nizamuddin. Masih bersama Maulana Sa'ad. Ribuan orang antri pengen belikan dia rumah. Mau tinggal di Delhi, mau tinggal di mana, di ya di tempat-tempat yang lain lah. Mau tinggal di mana, dibikinkan rumah mewah. Datang orang bertubi-tubi. Ketika Tartibul Hayat ini dibuat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah datangkan. Apakah mereka tinggalkan taklim, mengajar? Tidak. Lihat para masyayikh kita. Maulana Khursyid masih mengajar. Maulana Ahmad Badla masih mengajar di pondok-pondok pesantren, di madrasah di Rewin. Semua mereka aktif mengajar. Jamaah-jamaah sekarang yang bergerak Pakistan, 1 tahun 6 bulan semuanya juga bergerak. Mereka juga mengajar. Mereka punya pondok pesantren, bahkan lebih banyak daripada kita. Tapi tak aja dakwah di atas segalanya. Nggak bisa tidak. Tak aja dakwah di atas segalanya. Bahkan dikatakan seandainya takaza dakwah ini kita dahulukan di atas segala takaza,
maka taklim kita akan jadi sebab hidayah. Zikir ibadat kita jadi sebab hidayah. Khidmat kita jadi sebab hidayah. Tapi seandainya dakwah itu jadi nomor sekian, kita bela-belain taklim, kita bela-belain zikir ibadat, sehingga kita tinggalkan nisab, tinggalkan keluar, tinggalkan makomi, maka taklim kita tidak jadi sebab hidayah. Zikir, tarekat ataupun ibadat kita tidak jadi sebab hidayah. Khidmat kita pun tidak jadi sebab hidayah. Ini kita perlunya suhbah, berteman dengan orang-orang lama, berteman dengan orang-orang yang kuat jos. Yang kedua kata Maulana Zubair, kamu mesti berteman dengan ulama. Yang tadi pertama, berteman dengan siapa? Orang jos. Mesti berteman dengan orang yang kuat iman. Mesti ini ada, entah lintas halaqah, lintas muhalaq, mesti ada orang yang akan menyelamatkan kita ketika kita lemah. Itu maksudnya. Yang kedua, berteman dengan ulama. Secara umum kita khidmat kepada ulama, tapi secara individu kita mesti punya mursyid. Sering ditekankan itu. Menurut Zubair paling sering menekankan itu. Setiap kita mesti punya mursyid. Mursyid dakwah kita alhamdulillah. Mursyid ilmu alhamdulillah para kiai kita. Tapi mursyid dalam kehidupan kita. Mursyid tarekat kita punya. Datang minta ijazat zikir. Wah, tasbih itu warna-warni kita. Dipegangnya saja, zikirnya enggak. Tapi ya, ada juga yang kadang-kadang kita abaikan nih, mursyid dalam kehidupan. Kalau orang kampung dulu itu hadirin, mau bangun rumah ngadep kemana saja nanya kiai. Betul tidak? Mau dagang hari apa nanya kiai. Mau kawin nanya kiai. Nah ini semua nanya kiai. Selamat. Kita mesti dengan ulama itu seperti itu. Ada ulama yang kita jadi ada apa-apa tanya dia. Ada apa-apa tanya dia. Ada apa. Itu wajib bagi kita itu. Bagi orang awam. Coba kita tanya pada diri sendiri. Berapa banyak keputusan yang penting dalam hidup kita, lalu keputusannya kita bertanya pada ulama. Banyak. Karena kita sudah merasa 4 bulan, itu mah beres lah, saya yang ngerti. Ini. Bertanya pada ulama. Bersahabat dengan ulama saja sudah manfaatnya besar. Apalagi kita ngambil manfaat dari. Ini kehidupan nih Pak. Bukan main-main. Salah langkah saja kita di akhirat bisa rusak. Kita akrab dengan ini, kita bangga kadang-kadang punya temannya. Oh, saya berteman dengan ketua geng ini. Saya berteman dengan Kapolres. Saya punya teman dengan ini. Wah, kita bangga. Saya dekat sama bupati. Saya dekat dengan wali kota. Tapi kita nggak dekat dengan ulama, itu rugi betul. Rugi. Al-akhillah dikatakan oleh Al-Quran, teman-teman semuanya itu adu, jadi musuh. Yaumaidin aduun illal muttaqin. Semua pertemanan kita itu pasti akan jadi musuh. Bayangkan teman-teman kita yang kita katakan akrab, yang kita ini teman ini baik, ini suka nolong, ini suka bantu, dia peduli sama saya.
Itu nanti di akhirat kata Al-Quran apa? Semuanya bakal jadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali pertemanan yang berdasarkan ketakwaan, kecuali teman-teman yang bertakwa. Maka jangan pecah hati sama orang muhala, jangan pecah hati sama orang halakoh, apalagi pecah hati sama jumidar. Ini paling buruk, paling buruk. Sehebat-hebatnya kerja apapun, kalau pecah hati itu gagal. Sebagus-bagusnya jamaah tapi pecah hati itu gagal. Kesatuan hati ini penting. Karena nanti di akhirat itulah teman kita yang asli. Di akhirat teman-teman kita yang asli itu adalah ya ini teman-teman kita. Yang kelihatan biasa-biasa saja, yang kadang-kadang bikin ruwet, bikin ini, banyak usulan lah, nggak tertib lah, itu teman-teman kita. Maklumi saja, perjalanan dakwah ini udah begitu berharga. Jangan dirusak dengan tersinggung, nggak dihargai, merasa dilewati dan sebagainya. Itu singkirkan. Shalawat hadirin ya. Yang ketiganya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertemanan yang harus kita jaga itu adalah berteman dengan orang-orang lama. Walaupun orang lama itu tidak aktif. Bahkan dulu Pak Cecep pernah bilang, walaupun orang lama itu sudah tidak sholat lagi. Orang lama ini bisa jadi mereka penyebab hidayah bagi kita. Bisa jadi. Seburuk-buruknya orang lama, serusak-rusaknya orang lama, mesti kita hargai. Siapa yang pandai bersyukur kepada manusia, dia akan pandai bersyukur kepada Allah. Kita tahu orang-orang lama di sini siapa saja. Alhamdulillah kemarin di Bandung, ya, Pak Muslih berjumpa dengan orang-orang lama yang sudah bertahun-tahun tidak aktif lagi, nggak muncul lagi di markas. Datang, Masya Allah. Lihat orang lama itu, wajah itu beda, betul tidak? Beda. Datang lagi mereka ke markas. Kalau dulu kita dapat hidayah gara-gara dia, sekarang bagaimana dia dapat hidayah gara-gara kita? Makanya orang lama jangan ditinggalkan. Tetap kita muliakan, kita hormati, kita datangi. Ini persahabatan. Bisa saja mereka itu gara-gara mereka kita dapat hidayah. Apalagi yang punya masih ada orang-orang yang tahun 70-an. Nih Pak Haji Abdul Aziz nih. Tahun 70-an sudah ke Nijamuddin sudah 4 bulan. Kita belum lahir mungkin sebagian kita. Nih. Nah ini orang-orang lama di sekitar kita juga kita pelihara. Dan pertemanan yang selanjutnya adalah dengan karkun-karkun ahli dakwah. Yang keempatnya nih, sesama muhala, sesama halaqah, orang-orang markas. Bahkan kita keluar negeri, keluar daerah, keluar provinsi, menambah pertemanan kita. Tambah jauh lagi kita akan banyak saksi nanti di akhirat yang memberi syafaat kepada kita. Oh ya, saya pernah keluar di sana. Ya Allah, dia pernah datang ke kampung saya. Saksi. Sehingga apa hadirin? Banyak orang yang akan memberikan syafaat kita untuk dapat masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya keluar, jauhlah dan sebagainya. Ini artinya dimuliakan oleh Allah, dipelihara.
Nanti di kubur itu akan ada satu pertanyaan, man ikhwanuka? Pertanyaan pertama kan adalah man rabbuka. Kemudian ma ilmuka bihadzal rajul, kamu kenal tidak nih dengan laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW. Wa madinuka. Dan ada satu pertanyaan, wa man ikhwanuka? Orang-orang beriman. Kita katakan muslimun, orang Islam, orang mukmin. Saudara itu adalah orang yang benar-benar kita akui secara akidah dengan kalimat la ilaha illallah. Ada kunjungan, ada saling mendoakan, ada saling peduli, saling memuliakan. Ini sifat kita. Semakin banyak ikhwan akan semakin mudah kita menjawab nanti di kubur. Mudah kan? Ikhwan saya sudah ada ikhwan saya di Lampung, ada ikhwan saya di Sulawesi, ada ikhwan saya di Papua. Hingga kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menambah saksi-saksi kita nanti di akhirat. Keluar dengan orang-orang yang beraneka ragam karakter. Jangan kita menentukan saya nggak mau kalau sama dia, saya nggak mau kalau amirnya dia, apalagi nggak mau datang markas gara-gara yang mubayinnya dia. Enggak, mubayinnya dia suka mancung, suka nyinggung orang yang rokok, misalkan gitu kan. Biasanya kalau udah, oh ini biasa nih nyinggung masalah rokok nih, dia udah keluar duluan. Nih. Suka begitu. Ini nggak bagus, nggak bagus. Amalan yang begitu besar terhalang gara-gara kita nisbatkan sama seseorang, murah banget itu hina itu. Coba amalan markas yang begitu besar, amalan keluar yang begitu besar, intikoli yang begitu besar, makomi yang begitu besar, terhalang tidak kita amalkan gara-gara masalah remeh yang murah, gara-gara si fulan. Ya Allah, apa sebanding malam Sabguzari yang begitu munawar, penuh nur, penuh berkah, penuh pahala, lalu kita nggak mau datang gara-gara mubayinnya tidak kita sukai. Itu menghinakan banget. Nggak sebanding. Kalau kita datang ke markas karena Allah, kalau kita makomi karena Allah, intikoli karena Allah, bebas. Mau amirnya siapa saja nggak jadi masalah. Dengan siapa saja nggak jadi masalah. Ini ada. Saya pernah keluar, waktu itu amir saya itu penderita ayan. Tapi kalau sudah ayan, sudah ini tuh kadang-kadang berhari-hari kerjanya tidur aja. Sedangkan kita jamaah, waktu itu jamaah jalan kaki di Pakistan. Saya masih jadi santri. Saya tanya kepada jamaah, ini udah lama amir kayak begini? Ya lama. Kenapa kok dipilih jadi amir? Terus kalian mau lagi? Lah kita kan keluar karena Allah, bukan karena amir. Amirnya dipilih ditunjuk oleh Rakwin, itu dia gitu. Ya kita nurut. Tapi ajibnya kerja tetap berjalan. Jadi amirnya walaupun tiduran gitu dalam keadaan sakit gitu ya, nanti jamaah tuh sepakati ya, siapa yang kita gantian jadi amir, musyawarah, pesalatnya siapa.
Nanti udah selesai musyawarah, keputusannya gini-gini, nanti dibisikin, Mir, tadi kita musyawarah, ini tugasnya, ini tugasnya. Amirnya sih nggak peduli, amirnya mau kemana gitu. Karena dia lagi nggak sadar kan, dia lagi nggak sadar. Tapi lapor, jalan jauh lah, jalan talim, jalan semua jalan. Santai aja kerja dakwah ini, mudah dibuat mudah, dibuat mudah. Wah ini gimana nih fesalat ya, kita musyawarah kok fesalatnya begini begitulah, muamalahnya gak beres ini. Wah, jangan nisbatkan kerja dakwah ini pada seseorang, jangan. Hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Enak kerja itu, betul tidak? Enak itu. Datang markas lepas, nggak ada apapun, nggak ada ghil. Allahumma la taj'alna fi qulubina la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Enggak ada ghil, enggak ada apapun. Sehingga kita bersahabat dengan sama kartun itu enak. Enggak bisa semuanya harus seperti kita ataupun nurut sama kita atau sesuai dengan kita. Topi aja beda-beda. Kalau kita bilang sama teman kita yang topinya misalkan warna kuning, Pak, gak pantas Bapak topi kayak gitu tuh. Ya menurut kita, menurut dia pantas. Gitu kan? Gak bisa kita mau atur-atur. Begitulah kita berkawan dengan karkun. Legowo saja hati. Dan saling peduli. Saling peduli. Urusan-urusan ekonomi peduli, urusan-urusan bantu-membantu peduli, walaupun bukan di dalam resmi kita dalam bertablik program dakwah, tidak peduli kita, dibantu, didukung. Makanya kenapa kita baca fadilah sedekah di rumah-rumah kita, supaya ada jiwa kayak sahabat, dermawan, loman, mudah membantu, mudah mengasih. Jangan sampai jadi kartun kelihatan hebat, udah tahu terkenal dia kaya raya, datang orang nyolek, Pak ini ada takaza, mau ada istima. Kemarin tuh waktu istima di Magelang, datang ke satu orang agnia, nyampaikan takazah. Ini takazahnya ada 100 juta. Saya 50, Bapak 50. Kita berdua dikenal kaya nih di halakoh nih. Jadi saya ambil 50, Bapak 50. Wah, berkelat-kelit. Maksudnya 50 juta gitu. Akhirnya dia bilang, saya mampunya segini, dikasih 50.000. Ini keadaan kita tuh seperti itu, Pak. Enggak ngeh gitu sama takazah. Kita kan tidak boleh sekarang tuh nyolak-nyolek tuh kan. Halakoh ngumpulkan uang, enggak boleh kita. Ini ada acara nih, suromu datang, kita kumpulin uang, enggak boleh. Halakoh 100 ribuan, 1 jutaan. Ini perlu untuk beli matras, makan siang, makan malam 6 kali 2 hari ini. Ya. Belum lagi kambing yang harus disembelih berapa, ayam yang harus disembelih berapa. Wah, di total biaya sekian. Jumlah halakoh ada sekian. Ini dibagi-bagi, enggak boleh. Tidak boleh ada pungutan-pungutan. Tidak boleh ada tarikan-tarikan kumpulan dana, nggak boleh. Yang mesti ada tuh rasa kita, apa namanya disebutnya tuh, langsung kita ngeh gitu, apa bahasanya. Oh, dengar begitu, ini kesempatan saya. Langsung datang kita, dah suruh datang 2 hari, semua tanggungan saya. Dari autannya sampai kasur-kasurnya semuanya saya. Ya, dari kecap, garam sama kambingnya saya semua. Begitu.
Orang-orang kaya di South Africa itu hadirin, kemarin kami ke sana. Satu istimewa ditanggung satu orang. Bukan ecek-ecek lagi, semuanya dengan kemewahan. Biar saya. AC baru, WC baru, karpet baru, ini baru. Satu orang saja. Wah, itu yang di Jawa Tengah ini kan banyak orang-orang kayak gitu. Siap satu orang. Nanti Indonesia akan adakan istimewa. Udah cukup sama orang Jawa Tengah, Purwokerto, Solo, Jogja. Itu kan Masya Allah, miliarder semua. Jangan takazal 50 juta, turunnya 50.000. Insya Allah bersedia tidak? Korban untuk sesama, peduli sama sesama. Kita mesti punya rasa itulah kita. Ya. Perasaan itu. Saya harus terlibat, saya harus korban nih. Ini takazah. Nggak perlu dicolek, nggak perlu ditawarkan, nggak perlu dikasih tahu. Wah, ini perlu uang nih. Wah, saya turun langsung. Sahabat itu begitu. Para masyayikh juga begitu. Semua ingin terlibat. Dan yang terakhir, pertemanan kita ini harus bagus dengan orang umum. Orang-orang yang bukan tabligh. Orang-orang yang masih jauh dari agama. Mereka juga adalah saudara-saudara kita. Datangi dengan 2,5 jam tuh menambah itu saudara-saudara seperti itu. Di kampung kita itu jadi pertanyaan kalau kita tidak datang. Di yaumil hisab bakal ditanya itu hadirin. Bertetangga sudah sekian puluh tahun nggak pernah datang untuk agama. Anaknya sakit dia datang, istrinya melahirkan dia datang, tapi ngajak untuk keluar dia tidak datang. Ngajak untuk makomi dia tidak datang. Wih, ngeri sekali nanti di yaumil akhirat. Maka ini orang-orang umum yang ada di sekitaran kita, pengamen-pengamen, anak jalanan, orang-orang yang kaya-kaya yang di balik tembok pagar-pagar besar, itu pun mesti kita datangi. Maka arahan-arahan yang sekarang ini hadirin semua telah penekanannya adalah kepada apa? 2,5 jam dan cari orang baru. Bergerak saja 2,5 jam cari orang baru. Banyakkan teman, tambah teman kita, tambah saksi kita nanti di yaumil kiamat. Insyaallah bersedia hadirin. Ini yang diperlukan. Bukan untuk orang lain. Maka jamaah-jamaah keluar 3 hari, jamaah-jamaah 40 hari, jamaah-jamaah 4 bulan, penekanan kepada dakwah infirad ini harus ditekankan. Bada subuh 2,5 jam, bada zuhur 2,5 jam, bada asar 2,5 jam, bada isya 2,5 jam. Nanti besoknya ketika musyawarah pagi, tagih mana nama. Kemarin sudah berkeliling-keliling tuh mana nama. Siapa namanya? Datangi lagi, datangi. Dibiasakan orang untuk senantiasa dakwah. Bukan untuk dibiasakan kita ngaji, zikir, ataupun masak. Keluar 40 hari hanya full masak saja. Pulang-pulang buka warung nasi goreng. Bukan begitu. Tadinya nggak bisa masak, tiba-tiba jadi chef. Gara-gara keluar berkahnya 4 bulan. Bukan nih. Punya restoran besar tapi tidak makomi, itu berarti gagal keluarnya. Nggak seperti itu, Pak. Ada lagi yang keluar 40 hari, 4 bulan pulang-pulang jadi tukang bekam. Oh, berkahnya 4 bulan jadi belajar bekam. Jadi tukang pijit. Ada itu, Pak. Keluar 4 bulan, pinter mijit. Akhirnya dipakai di Brunei. Jadi kaya raya. Dia bilang apa? Berkahnya 4 bulan. Coba, Pak. Ini nggak betul. Makanya kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bergaul dengan orang umum dengan niat dakwah. Perbanyak teman kita yang akan nanti memberi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. 5 amalan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangat mudah. Arahan dari bangsa ini sangat mudah. Kita bukan harus dipastikan kemarin itu apa? KTM apa-apa. Kerja sama apa semua. Bukan maksudnya itu. Boleh saja.
Tapi kita yang penting semua karkun terlibat dalam 5 amal. Sendirian tuh nggak ada alasan. Sendiri itu bukan alasan. Oh saya sendirian, boleh ngajak siapa dengan siapa. Makanya kalau kita sebagai fesalat, sebagai orang lama, sebagai jumidar, mau tidak mau harus menambah pengorbanan. Betul tidak hadirin? Nggak pantas dong masa mobilnya tronton, bannya ban beca. Betul nggak Pak? Nggak akan muat, nggak akan bisa. Mobil truk tapi bannya ban beca, nggak bisa. Bebannya berat. Kalau bebannya berat, tenaganya harus ditambah. Kalau bebannya berat, tenaganya tidak ditambah, tidak akan bisa. Maka para fesalat, para jumidar itu melihat dengan keadaan halaqah, dengan keadaan muhala. Ketika tidak bisa diangkat kerja, kita harus tambah pengorbanan, tambah tenaga kita. 3 harinya jadi double, 2,5-nya jadi double, mau nggak mau itu. 40 harinya jadi double. Karena kita harus bawa orang-orang lama, orang-orang baru di tempatan kita, di muhala kita. Walaupun kita ada kerjasama dan sebagainya, itu hanya sarana saja. Tapi diri kita sendiri harus naikkan masa, naikkan pengorbanan. Harus diganti bannya itu yang sesuai. Ukurannya harus tambah besar, tenaganya harus tambah besar, kualitasnya harus tambah besar, karena bebannya juga besar. Udah tahu kita punya halaqah, punya muhala nih lemah. Rata-rata jarang yang buat 5 amal. Rata-rata. Di seluruh dunia. Bukan di kita saja, di seluruh dunia. Saya cerita sama kemarin Maulana Rashid Ahmad di mobil itu. Saya cerita begini. Dia bilang, Abdul Rahman, seluruh dunia ini sedang kena begini. Seluruh dunia. Terus saya bilang, kata Mas Syekh apa? Gara-garanya apa? Saya pikir jawabannya akan kemana-mana gitu ya. Jawabannya mau ini itu. Dia jawabannya simpel saja. HP katanya. Oh HP sudah. Dijawabnya tuh handphone. Ya Allah ya Rahman, handphone. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang masalahnya nggak punya handphone juga ikut lemah. Gitu kan? Maka kita sendiri tambah pengorbanan. Solo bersedia hadirin. 3 hari kita tambah. Yang namanya jumidar begitu. 40 hari kita tambah. 2,5 jam kita tambah. Maka yang tadinya kerjasama itu sebetulnya dari arahan masa itu kerjasama itu tidak. Tapi kita sendiri punya inisiatif. Bagaimana supaya kita menambahkan diri kita dalam pengorbanan, dan masa yang diperlukan itu misalkan 4 bulan kita bekerja sama, itu bisa setidaknya menambah orang-orang baru sehingga kita bisa sempurna 5 amal. Orang-orang yang sendiri jangan menikmati dengan kesendiriannya, tapi dia harus risau bagaimana dia ngajak orang, nambah orang, ngajak orang, nambah orang. Ada kerisauan seperti itu. Insyaallah semua bersedia hadirin. Kita keluar 4 bulan 40 hari, dalam 1 tahun itu juga satu circle yang berterus-keterusan. Maka kita sudah tahu ini 40 hari saya nisab, ada lagi yang 40 hari kita takazah. Untuk bantu teman-teman kita yang belum 40 hari, yang baru 40 hari kita temani. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kesempatan taufik untuk dapat amalkan. Yang dari 2004 ini belum 40 hari boleh hadir? Acung tangan. Boleh. Ini kita ada masa tinggal Desember nih. Siapa yang cash hadir sampai Desember keluar? Silakan hadir. Berdiri hadir. Yang sampai Desember kita akan keluar. Berdiri hadir. Berdiri. Sampai Desember kita akan keluar. Masya Allah. Yang belum keluar ini hadirin. Masya Allah. Masya Allah, sedikit sekali ya. Ternyata orang-orang Jawa Tengah nih tertib nisab ini ya. Masya Allah. Oh, udah keluar semua ya. Masya Allah.
Boleh hadirin, mudah-mudahan. Tim Taskil Jawa Tengah boleh. Boleh hadirin. Yang belum boleh sama tim Taskil. Besok berangkat. Iman meningkat kalau Taskil cash. Bismillah. Bayar utang. Ke belakang Pak, ke belakang. Silakan Pak, silakan. Silakan. Ke sebelah kanan. Jangan malu-malu Pak, jangan malu-malu. Masya Allah. Yang belum tertunaikan nisabnya, atau yang belum 4 bulan, sekarang 4 bulan ada. Yang sudah lama 4 bulan, sekarang diperbarui lagi 4 bulannya. Yang belum 4 bulan, belum 40 hari, keluar segera besok. Bismillah Pak. Silakan. Ke tim Taskil Pak, keluarnya ke tim Taskil. Silakan. Masyaallah, jazakumullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan musyawarah insyaallah. Jadi tidak perlu berdiri insyaallah segera.